Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu Activity Life Cycle Method. Tapi sebelumnya itu ada beberapa hal yang sebelumnya pernah dipraktekkan, yaitu codingannya. Dimana codingan ini itu kita membuat sebuah aplikasi yang bernama stopwatch. Nah, untuk aplikasinya di sini saya sudah coba running di handphone saya dan berhasil. Nah, di sini saya akan melanjutkan materinya lagi. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilanjutkan. Jadi kita masuk di Your Activity Interim Life Cycle Method atau activity siklus hidup, metode activity dari siklus hidup. Nah, di sini kita bisa mengextend activity kita ke Android melalui android.app.activity. Nah, untuk kelasnya ini kita bisa memberikan di activity sehingga activity ini bisa diakses melalui Android Life Cycle Method. Nah, di sini juga ada beberapa diagram yang ditampilkan. Yang seperti ada yang pertama di sini ada konteks abstrak class. Untuk filenya itu berupa android.content.context. Nah, untuk konteks ini dia itu memberikan sebuah informasi global tentang aplikasinya. Konteks ini juga bisa mengakses sebuah aplikasi resource, class, dan operation. Nah, untuk diagram yang kedua sini ada konteks wrapper class. Untuk filenya itu android.content.contextWrapper. Nah, untuk diagram ini dia itu mengimplementasikan proxy untuk konteks. Nih. Selanjutnya yang ketiga ada konteks theme wrapper class. Untuk filenya sendiri itu ada android.view.context_theme_wrapper. Nah, untuk konteks ini dia itu bisa kita melakukan modifikasi temanya di konteks wrapper. Nah, untuk diagram keempat ada activity class. Untuk filenya sendiri itu android.app.activity. Nah, di activity ini kita bisa mengimplementasikan ke versi bawahannya untuk melakukan siklus hidup, untuk bisa melakukan metode siklus hidup. Nah, di sini juga kita bisa mendefinisikan metodenya itu berupa find view by ID dan set content view. Nah, di sini ada beberapa activity siklus hidup metodenya. Ada on create, ada on start, on restart, resume, on pause, on stop, dan on destroy. Nah, ini itu berupa activity metode siklus hidup pada activity. Nah, sedangkan yang ini on save intent state, start activity, intent, find by ID, standby by ID, dan set content view. Mereka ini tidak termasuk siklus metode siklus hidup, tapi dia itu
dia itu akan dibutuhkan nanti pada saat nanti kita membuat aplikasi membuat kelas baru. Nah, di sini ada diagram terakhir yaitu your activity class. Untuk filenya itu com.hfad.foo. Nah, di sini juga kita bisa mengontrol activity-nya. Nah, yang akan di-handle oleh metode per class. Jadi di sini itu yang dimana metode ini akan sangat dibutuhkan nantinya. Lanjut kita masuk ke materi, masuk lagi ke next slide, yaitu save the current state atau menyimpan state-nya. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita perhatikan bahwa sebelumnya aplikasi itu ada masalah ketika dirotasi, maka aktivitinya itu akan hancur dan recreate, maksudnya membuat kembali. Nah, di sini kita akan memilih lokal variabel lokalnya menggunakan activity yang sudah hilang. Nah, di sini kita bisa menjanjikan mengubah konfigurasi yang sudah disimpan lalu di current state of activity dan di restate, maksudnya dibuat kembali melalui onCreate, metode onCreate di activity itu. Nah, di activity itu sesudah di activity itu kita perlu mengimplementasikannya lagi melalui onSaveIntenState, melalui metode onSaveIntenState. Nah, metode ini dia akan memanggil sebelum activity itu akan hancur, sebelum activity itu akan hancur. Nah, maksudnya di sini itu kalau kita sudah jalankan aplikasinya itu dia itu dia itu akan memanggil activity yang sebelumnya itu sebelum akan dihancurkan. Pilih di sini kita juga disuruh memilih maksud dari opportunity untuk menyimpan value-nya yang akan kita pakai sebelum hilang. Nah, di sini di onSaveIntenState-nya ini dia hanya mengambil satu parameter. Nah, di sini parameternya itu akan mengikuti tipe data, dari objek itu. Misalnya di sini ada public void onSaveRestate. Nah, di sini tuh dia akan memanggil bundle. Nah, ini adalah ini tipe datanya itu bundle. Nah, ini untuk objeknya SaveIntenState. Ini adalah objeknya. Ini juga ada gambarnya, di sini kita lihat ada keterangannya bahwa onSaveIntenState itu akan ditaruh sebelum di onDestroy. Lanjut di onCreate, di metode onCreate kita setelah memasangkan tipe data bundle, parameter bundle, di sini juga kita bisa menambahkan
value untuk running dan variable kedua untuk bundle-nya. Nah, di onCreate-nya, di metode onCreate-nya ini kita bisa mengambil dari activity sebelumnya, Untuk melakukan ini kita perlu menggunakan metode bundle. Kita perlu menggunakan metode bundle untuk menambahkan value ke bundle-nya lagi. Itu akan dipanggil lagi. Nah, di sini ada contohnya, ada bundle put kali. Di sini ada berupa semacam source code-nya. Nah, di sini juga ada bundle name is type of value to you want to save. Tipe data ini juga dia juga bisa kita juga bisa menyimpan sebuah nama dan value dari tipe data sebelumnya. Nah, yang jadi example sini itu, jadi pertanyaan di sini itu, apakah dia bisa menambahkan variable second tipe data kedua yang berupa integer masuk ke bundle. Nah, cara menggunakannya itu seperti ini. Ada bundle.put.in. Di sini ada semacam source code-nya. Di sini juga kita bisa menggunakan lebih dari value tipe data bundle. Nah, di sini juga ada cara memanggil untuk penggunaan metode onSaveInstantState. Kita bisa menambahkan pada di sini. Kita bisa menambahkan pada stopwatch activity. Di sini kita perlu buatkan lagi public void baru, metode baru kita buat lagi. Nah, di sini kita menambahkan seconds untuk menyimpan data-data yang telah jalan. Misalnya angka, itu akan tetap jalan. Lanjut. Kita masuk ke then restore state on the onCreate, atau mengembalikan state-nya di onCreate. Nah, di onCreate, di metode onCreate ini dia hanya menambahkan satu parameter saja berupa bundle. Nah, di sini juga kita juga bisa membuat activity yang berupa scratch atau scratch apa ya artinya? Pokoknya itu lupa. Nah, di parameter ini itu berupa null atau kosong. Nah, di activity ini akan membuat kembali dan akan memanggil metode onSaveInstantState yang objeknya itu berupa bundle. Nah, kita juga bisa menggunakan metode ini untuk memasang activity-nya. Ini ada source-nya. Di sini juga kita bisa menambah kita juga bisa menaruh tipe datanya itu bundle dengan mengambil get. Kenapa di sini ada tanda bintang, yaitu dia itu akan menggunakan, di sini kan tipe
Di sini kan bintangnya ini akan mengambil dari tipe data string integer dan akan diambil di sini juga ada di sini is a type value you want it, dan name is again require pair specification purpose page and example gitu. Di sini kita juga bisa mengambil value kedua dari bundle. Di sini juga ada source-nya. Nah, di sini juga kita ada untuk di sini juga ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Di sini kita buat perulangan, bukan perulangan sih. Kita buat kondisi. Di sini ada kondisi. Di sini kita perlu buatkan sebuah kondisi yang akan mengambil value dari detik dan setiap variabel itu. Tunggu. Oke, selanjut. Di sini saya peragakan saya kali ya. Di sini saya peragakan tapi di sini sebelum ini dulu saya coba dulu. Ini kita bisa tambahkan untuk menyimpan state-nya. Saya coba peragakan dulu kali ya. Nah, di sini tuh kita bisa menambahkannya itu di sini ya. Override-nya ditangkap dari kalau nggak salah ditaruh di onCreate ya. Di onCreate kita di sini buatkan lagi override baru. Di sini kita buat protect ya, public void on save instance state like bundle save instance. Kita panggil di sini, kita panggil ini untuk tipenya bundle save instance state. Oke. Terus kita perlu tambahkan di sini namanya. Terus kita paskan lagi save instance. Di sini kita perlu tambahkan kita panggil dulu put in integer. Kita panggil sini seconds ya tadi, seconds running. Kita panggil metodenya running. Oke. Betul sekali, Bung. Oke, seterusnya kita pakai save, buatkan lagi save instance, terus kita buatkan dotnya lagi di sini put
input integer, terus kita buatkan sini running koma kenapa dua terus running di sini. Nah, oke. Oh, kalau tadi boolean ya, karena boolean karena ini boolean ya tadi ya, ini kan ya seconds. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu di sini kita bisa nah, di sini kita bisa tambahkan ini di sini. Nah, ini udah sih. Ini dia. Ini dia. Terus aduh, tadi mana ya materinya? Ini ya, sampai sini. Enggak. Gimana ya tadi itu? Override running, terus bundle get name, bundle. Di sini kita bisa panggil value-nya, Pak ya. Di sini kita bisa panggil bundle get name, bundle ya. Kalau nggak salah sih kita panggil protect view dan pada kita protect view. Bentar. Tapi dulu. Di sini saya sudah masukkan beberapa kodenya, yaitu saya menambahkan membuat override baru, yaitu dengan cara menyimpan ini. Terus ini untuk mengupdate stopwatch activity kodenya itu, ini dia akan bisa, ini kan dia akan mengupdate nya. Di sini saya sudah masukkan beberapa source code-nya. Di sini saya akan coba running melalui dari handphone saya. Lalu saya akan running ulang. Harusnya dia akan running. Nah, di sini kita akan coba jalankan. Nah, seharusnya ini tidak akan reset lagi atau hancur lagi, karena saya sudah menambahkan kode untuk menyimpan sequence dan runningnya. Coba kita. Nah, itu dia akan tetap jalan. Coba kita masuk ke background utama. Seharusnya tetap jalan. Nah, ini dia tetap berjalan. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan apa yang akan terjadi ketika aplikasi itu sedang jalan. Yang pertama, ketika aplikasi telah jalan dan menyalakan tombol start, dia itu akan stopwatch itu akan berjalan. Saya lanjut. Tadi kan sebelumnya ketika yang pertama sini, ketika aplikasi itu telah jalan dan sudah mengklik tombol button, stopwatch itu akan berjalan. Nah, di sini ada gambarannya, stopwatch activity. Di sini ada
datanya, tipe data value-nya, yaitu seconds itu berupa unlimited, unlimited, infinity, dan running itu true. Nah, yang kedua, ketika di user merotasi di device-nya. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi yang telah berubah dan segera akan menghancurkan aktivitinya. Tetapi sebelumnya itu aktiviti dihancurkan, di sini kita sudah memanggil metode onSetIntent yang dimana metode ini akan telah menyimpan value dari seconds dan running dan disimpan ke bundle. Ini seperti tadi itu, ini ada gambarannya ketika device-nya sudah di rotate. Di sini di gambaran di sini ada stopwatch activity. Nah, seharusnya di sini itu dia akan hancur, tetapi stopwatch activity ini tapi dia ini telah dikirim kembali melalui metode bundle ini, yang dimana bundle ini telah menyimpan value dari seconds dan running, seperti yang ada di sini nih. Di sini yang dua ini akan dikirim ke di sini nih. Dia dikirimkan ke sini. Yang ketiga di sini Android destroy activity dan membuat kembali di metode create, memanggil, dan bundle itu akan bekerja seperti yang saya jelaskan di sini. Nah, yang keempat ini ada bundle contents. Nah, the value bundle ini akan menyimpan value dari seconds dan running ketika activity itu mau dihancurkan ketika di rotate. Yang kelima, metode runtimer akan dipanggil kembali, dan waktu itu akan tetap tidak akan berhenti ketika sudah dijalankan. Nah, di sini ada test drive-nya sudah coba tadi. Nah, di sini ini itu bentar. Oke. Nah, di sini kita juga bisa membuat activity lain selain create dan destroy. Di sini di aplikasi tadi itu kan itu activity itu berupa on create dan destroy saja dalam siklus hidup metode itu. Tetapi ada juga konfigurasi itu bisa dipanggil selain dari on create dan destroy ini. Nah, misalnya kayak ada ketika stopwatch itu running, tiba-tiba ada panggilan telepon yang masuk. Nah, di sini itu akan diarahkan di stopwatch itu akan di visible, maksudnya dialihkan, dan maunya itu stopwatch ini akan tetap berjalan. Nah, bagaimana aplikasi itu tetap jalan ketika aplikasi itu tetap disembunyikan, maksudnya kayak tidak ditampilkan, dan aplikasi itu tetap berjalan ketika dimunculkan kembali.
Nah, di sini ada metodenya, yaitu berupa start, stop, dan restart. Di sini tuh kita di sini juga kita bisa menambahkan berupa activity baru, yaitu berupa on start, on stop, dan on create, on restart. Selain dari on create dan on destroy, kita juga bisa menambahkan activity metode ini ke activity itu. Nah, di on start ini dia akan memanggil ketika aplikasi itu telah dibuka. Nah, start ini. Nah, kalau on stop ini dia itu akan memanggil activity ketika aplikasi itu telah disembunyikan, maksudnya kayak tidak dimunculkan. Nah, di sini juga ada sebuah kondisi yang dimana ketika on stop ini activity tetap, di sini juga bisa on stop ini juga bisa menghancurkan activity itu sendiri. Nah, di on stop ini, di method on save intent state ini juga dia bisa memanggil sebelum dari on stop. Nah, untuk metode on restart ini dia akan memanggil activity itu ketika aplikasi itu telah disembunyikan, tetapi kita akan memunculkannya kembali. Nah, di sini juga beberapa hal yang perlu di check the closer. Nah, di sini ada activity-nya divisible lifetime, yaitu siklus hidup dari activity itu. Di sini saya jelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah the activity ketika dijalankan dia itu metode on create ini akan tetap jalan. Nah, di sini tuh activity ini akan tetap jalan. Tetapi ketika sudah masuk di aplikasinya, activity ini tidak akan memanggil lagi jika kita tidak memakai metode on start ini. Nah, yang kedua ada metode on start. Ketika metode on start jalan, activity yang akan kita panggil kembali itu akan tetap akan muncul. Dia akan tetap muncul dan tetap jalan. After our start method has run, the user can see activity on the screen. Maksudnya di sini dia user itu akan bisa melihat activity itu, bisa melihat aplikasi itu di screen aplikasinya. Yang ketiga ada method on stop. Ketika metode on stop jalan, activity itu bisa berhenti ketika user itu telah menyembunyikan aplikasinya. Nah, di sini setelah menambahkan on stop, metode on stop, activity itu akan disembunyikan. Nah, di sini yang keempat ini, di sini ada sebuah kondisi yang dimana aplikasi activity itu ketika sudah tampil dan memakai kembali. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan metode on restart untuk memanggil dari on start. Yaitu. Nah, yang kelima di sini ada find. Dari sini activity ini akan dihancurkan. Tetapi metode on stop ini akan memanggil sebelum
sebelum menghancurkan, sebelum dari metode on destroy. Ini ada beberapa gambaran. Next slide. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikan kedua siklus itu? Nah, di sini tuh kita coba di sini tuh ada, kita perlu mengimplementasikan melalui metode on stop pada codingannya itu. Nah, di sini tuh ada kodenya. Di sini kita perlu buatkan metode baru, yaitu override. Kita buatkan override baru. Nah, di sini tuh kita bisa coba kita praktekkan saja. Ini tuh kalau tidak salah dipanggil on stop ya, berarti di override, berarti sesudah ini ya. Kita di sini panggil ini karena dia menyimpan ya, uncreate activity running, berarti seharusnya di sini ya. Coba kita buat override. Di sini kita buat public void, apa tadi, public void protect void ya, protect void on stop. Nah, di sini parameternya nggak perlu ya, tidak perlu ditambahkan parameter lagi. Ini kita cuma tinggal panggil, kita deklarasikan pakaikan super kita dot on stop. Nah, seharusnya kayak gini. On stop. Di sini tuh kita perlu tambahkan lagi untuk panggil datanya itu running itu sama dengan false. Nah, oke. Super sama dengan on stop berarti dan oke. On stop seharusnya di beras ya. Oh tidak, seharusnya di atas ya. Coba dulu deh, kayaknya saya ada perlu perbaikan dulu. Kayaknya dulu. Oh iya, kita buka dulu. Aduh, salah. Nah ya. Nah, di sini ada beberapa codingan yang di sini ada codingan sebelumnya. Nah, di sini nih ada perubahan. Nah, di sini ketika kita sudah memilih, kita perlu mengubah activity itu ketika stopwatch itu ketika running sebelum on stop. Nah, cara memanggilnya itu kita perlu menjalankan kembali melalui activity yang akan difokuskan. Jadi di sini kita perlu menambahkan variabel baru. Nah, di sini ada variabel barunya itu berupa was running. Nah, di sini kenapa kita perlu menambahkan variabel baru? Karena itu akan was running karena variabel ini akan memanggil stopwatch itu ketika aplikasi itu setelah invisible kita sudah munculkan kembali. Artinya dia di sini akan menjalankan kembali. Nah, di sini juga ada perlu kita buatkan sebuah state baru ketika statementnya ketika variabel was running ini telah dibuat. Nah, di sini juga perlu kita tambahkan was running. Nah,
Ini kita masuk saya di codingannya saya dulu kali ya. Nah tadi itu yang pertama tadi kalau nggak salah di sini private ya, private boolean was running. Nah di sini kita sudah panggil variabel baru. Nah di sini kita perlu menambahkan statement baru. Di sini kita panggilkan was running, terus sama dengan save instance get boolean ya, get boolean dengan key-nya itu running ya, dan key-nya itu was running. Key-nya itu was running. Nah betul. Ini juga kita perlu tambahkan was running step put boolean was. Oh ya, di sini juga kita perlu save instance put boolean was running. Oke, di sini kita panggilkan lagi was running sama dengan false ya, dengan running. Nah running, oh ya di sini kita taruh ke atasnya ini. Oh ya, di sini juga dia itu kita perlu menambahkan lagi implementasi baru, yaitu kita implementkan lagi dengan menggunakan metode onStart. Di sini kita sudah buat onStopnya, selanjutnya kita buat lagi onStartnya. Metode onStart yang baru. Di sini kita perlukan override protect void onStart. Parameternya nggak ada, di sini kita perlu panggil lagi. Di sini kita panggilkan yang super down on start. Di sini kita panggilkan lagi, kita buat sebuah kondisi yang mana kondisi was sama dengan start ya, was running itu kita benar-benar masukkan running sama dengan true. Oke. Seharusnya ini jalan, sudah berhasil sih seharusnya. Nah di sini ada beberapa, di sini kita sudah mengupdate codingannya. Ketika coba kita jalankan aplikasinya di handphone saya. Saya akan coba running di handphone saya. Oh ya, kita tampilkan dulu. Oke, di sini kita jalankan. Nah, kita keluar, itu dia akan seperti ini. Dia itu akan berarti ketika aplikasi itu telah dibuka kembali. Ini saya coba ulang lagi. Ini kan awalnya kita berhenti di 25, kita berhenti di 30, maka setelah dibuka kembali itu dia akan tetap stay di 30. Nah seperti tadi, dia tidak lanjut lagi, dia tidak implement lagi. Oke.
Di sini saya jelaskan beberapa hal ketika apa yang akan terjadi ketika aplikasi itu telah jalan. Nah, di sini tuh user itu ketika user telah menjalankan aplikasi itu dan menjalankan tombol button start untuk menjalankan stopwatchnya. Nah, yang kedua ini user itu akan mengarahkan device-nya ke home screen atau di tampilan utamanya. Jadi stopwatch itu tidak akan berupa visible. Nah, di sini ada beberapa gambaran. Di sini ada aplikasi sebuah handphone. Ketika masuk di home screen, di sini ada activity-nya. Activity-nya itu menambahkan sebuah files. Di sini ada running sama dengan false. Di sini itu telah dipasang menggunakan metode onStop. Nah, yang ketiga ini ketika user sudah masuk kembali, maka aplikasi itu akan berjalan lagi. Nah, seperti ini contohnya. Seperti tadi ketika saya sudah coba di 30 detik, saya sudah coba kembali ke home screen dan saya masuk lagi, ternyata dia tetap berjalan dan tidak increment, tidak berlanjut terus, maksudnya kayak langkah lebih jauh. Nah, di sini juga kita bagaimana aplikasi itu ketika memunculkan partially visible. Nah, di sini juga apa yang akan terjadi ketika aplikasi itu di sini kan kita sudah coba aplikasi itu Oke, di sini kita lanjut. Nah, bagaimana ketika aplikasi itu cuma setengah kelihatan. Nah, di sini itu kita sudah coba menggunakan beberapa activity seperti destroy, create. Nah, di sini kita diberi jalan bagaimana ketika aplikasi itu menjadi invisible, maksudnya invisible, setengah kelihatan. Nah, di sini when the activity visible itu tidak akan berfokus dan activity itu akan di pause. Nah, ketika di pause, maka aplikasi itu activity ini akan mengapir the activity sehingga activity itu tidak full size dan menjadi transparan. Nah, di sini ada beberapa keterangan. An activity itu akan mengambil statement pause dan kehilangan fokus, tetapi ketika dia visible, activity itu akan tetap hidup dan maintain, maksudnya kayak yang maintain berarti kayak akan memberhentikan sebuah informasi statement itu. Nah, di sini ada beberapa tahapan untuk life cycle-nya. Di sini ada tahapan yang pertama, yaitu the activity. Ketika activity dijalankan, on create dan on start itu akan jalan. Ini on create-nya dan ini on start-nya akan jalan. Dan yang kedua di sini metode on resume ketika dijalankan, maka dia akan memanggil activity yang ketika activity lain itu ketika lagi foreground, berarti kayak setengah. Ketiga metode on pause ini ketika jalan, activity itu akan berhenti ketika lagi
visible atau tidak lagi berfokus, tidak fokus. Nah, di sini juga ada sebuah kondisi di mana activity itu telah pindah ke foregroundnya itu lagi, maka metode compressionnya ini akan dipanggil. Yang kelima, jika aplikasi itu telah berhenti dan munculkan berupa invisible, the stop itu akan dipanggil. Metode on stop itu akan dipanggil. On stop. Yang keenam, ketika activity telah muncul, telah dipakai lagi, maka metode restartnya itu akan dipanggil dan diikuti metode on start dan resume. On start dan resume akan dipanggil kembali on start dan resume. Dan yang ketujuh itu activity itu akan hancur. Nah, di sini juga ada beberapa penjelasan pertanyaan mengenai sebelumnya. Di sini kita bisa skip saja. Nah, di sini nih kita masuk ke the stop watch the activity pause. Nah, di sini bagaimana cara kita mengimplementasikan metode pause dan resume. Nah, di sini kita bisa memanggil activity on resume itu. Kita ingin memanggil on resume itu ketika aplikasi itu selagi muncul sedang visible setengah, maksudnya kayak munculkan aplikasi lain dan menjadi tidak fokus. Dan di sini itu resume ini akan perspektif dan activity and resume the started. Maksud di sini kita bisa menghapus on start. Di sini kita bisa menghapus metode on start dan mengubahnya menjadi on resume. Di sini ada beberapa contohnya. Di sini ada yang perlu dihapus. Di sini kita perlu hapus on startnya itu menjadi on resume. Nah, di sini juga sama. Di on stopnya ini kita perlu ubah menjadi on pause. Nah, ini untuk beberapa codingan lengkapnya. Nah, di sini juga kita bisa coba kita coba masuk di codingannya. Nah, sebelumnya itu kan kita pakai metode on stop dan on start. Nah, di sini kita coba ini dulu ya, copy. Saya coba komen ya, komen. Terus kita buat lagi yang baru sini. Terus kita buat baru di sini tadi resume ya. Resume, di sini kita buat resume. Di sini kita buat apa tadi? Start. On start ya, kalau nggak salah. On start. Oh ya, salah. Pause. Oh, salah. Di sini seharusnya on pause. Kita ubah juga jadi pause. Nah, di on startnya ini kita ubah jadi resume. Nah, oke. Nah, di sini sudah oh ya, perlu ditambahkan lagi ya. View seconds. Oh iya. Sudah tadi. Oh ya, yang tadi itu. Nah, di sini tuh kita bisa
jadikan on pause dan on resume ini itu kayak pengganti dari metode on start dan on stop ini. Jadi kita bisa pakai metode ini antara dua ini atau ini. Nah, di sini kita coba ulang, running ulang. Seharusnya ini akan tetap sama. Ini seharusnya akan tetap sama. Itu dulu, saya running dulu handphone saya. Seharusnya udah muncul ya. Launching device. Nah, ada running. Waduh. Bentar. Ada kesalahan connection error. Oke. Di sini saya sudah coba running, saya akan buka aplikasinya. Nah, ini aplikasinya sudah di running, saya sudah jalankan tadi. Nah, di sini saya coba jalankan. Kita coba berhenti ke 3 detik. Kita coba berhenti ke 7. Kita close. Tadi kan 7 detik. Seharusnya ini itu dia akan terpause. Setelah kita akan buka lagi, maka aplikasi itu akan menuju ke 8.8. Nah, ini itu bisa menjadi pengganti dari metode ini. Metode ini bisa kita gunakan metode ini atau metode ini. Ada di komen ini. Nah, di sini juga ada beberapa penjelasan. Itu tuh penjelasannya sama kayak sebelumnya. Nah, di sini juga ketika aplikasi telah dijalankan, kita sudah coba tadi, makanya sama. Nah, di sini ada beberapa rangkuman kesimpulan yang bisa dilihat sendiri. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, mohon maaf, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.